Konflik Israel dan Hamas di Gaza telah menyebabkan pengaruh besar pada perayaan Natal di Bethlehem, tepi barat Palestina. Kegembiraan Natal yang selalu hadir di antara 50.000 umat Kristen Palestina hilang tahun ini. Umat Kristiani di Palestina fokus pada doa untuk perdamaian di Gaza. Pemerintah kota Bethlehem yang secara tradisional diakui sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus telah memutuskan untuk membatalkan perayaan Natal yang mewah tahun ini. Langkah ini untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang saat ini terlibat konflik dengan Israel. Sebagai respon atas konflik Hamas dan Israel, pohon Natal tradisional di kota tersebut juga telah digantikan dengan adegan kelahiran Yesus yang simbolis. Patung tersebut dikelilingi puing-puing dan kawat berduri sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Gaza. Patung ini merupakan bentuk protes yang kuat terhadap pengeboman di daerah kantong Palestina. Pemandangan ini sangat kontras dengan suasana Natal pada tahun sebelumnya. Semua elemen Natal seperti dekorasi, parade, dan upacara keagamaan telah ditiadakan di Bethlehem. Bethlehem yang biasanya ramai dengan ratusan ribu wisatawan selama musim liburan kini mengalami penurunan tajam dalam jumlah pengunjung karena konflik yang sedang berlangsung yang semakin diperparah oleh dampak pandemi virus corona. Perekonomian kota ini sangat bergantung pada pariwisata dan ketiadaan peziarah telah menyebabkan banyak hotel, toko, dan restoran tutup. Benyamin Netanyahu membantah klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut berhasil meyakinkan Perdana Menteri Israel tersebut untuk tidak menyerang Hizbullah. Netanyahu menegaskan bahwa Israel membuat keputusan sendiri dan tanpa pengaruh dan saran dari negara asing. Melansir Tribunnews Senin 25 Desember, Netanyahu menyangkal laporan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menghalangi tindakan operasional Israel. Ia menjelaskan bahwa Israel tidak mendapat tekanan internasional terkait keputusan pengerahan pasukan. Demikian disampaikan oleh kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa rencana Israel adalah meraih kemenangan untuk melawan Hamas di selatan. Selain itu juga di waktu bersamaan, pasukan Israel mencegah serangan Hizbullah di utara. Diketahui sejak perang Israel-Hamas berkecamuk, Amerika Serikat telah berupaya mencegah terjadinya peperangan di front utara dengan Israel. Hal ini menyusul serangan IDF dan Hizbullah saling menembakkan roket hampir setiap hari. Pada Sabtu 23 Desember kemarin, Israel menyatakan bahwa mereka berhasil menyerang beberapa sasaran terkait dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Serangan ini sebagai tanggapan atas serangan Hizbullah yang menewaskan seorang tentara IDF. Analis militer Israel Ron Ben Yishai mengakui keberadaan jaringan terowongan bawah tanah Hamas di jalur Gaza mempersulit operasi mereka. Terowongan tersebut juga menghalangi kendali Israel atas wilayah jalur Gaza. Demikian dilaporkan surat kabar Amerika Wall Street Journal sebagaimana mengutip analis militer Israel Ron Ben Yishai menyebut ada kesenjangan informasi di tentara pendudukan mengenai data pengeluaran dan ukurannya. Dia mengatakan bahwa Israel terkejut saluran terowongan tersebar di mana-mana untuk melancarkan serangan pasukan Hamas. Disebutnya sistem terowongan Hamas lebih besar 500% hingga 600% dari perkiraan awal. Hal itu seperti saluran terowongan di daerah Han Yunis dan di apa yang disebut sebagai kamp tengah yang terletak di utara kota. Sebelumnya tentara Israel meyakini terowongan Hamas memiliki panjang sekitar 500 km, namun kini diketahui panjang terowongan mencapai ribuan kilometer. Sebelumnya diberitakan pada Minggu 24 Desember, juru bicara militer Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan sejumlah pencapaian pejuangnya. Disebutnya dalam 4 hari terakhir sebanyak 35 kendaraan militer, baik seluruhnya atau sebagian telah dihancurkan. Brigade tersebut mengonfirmasi terbunuhnya 48 tentara Israel dan puluhan lainnya terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Agresi militer Israel di jalur Gaza digadang-gadang sebagai perang paling mematikan dalam 1 abad terakhir. Hal ini terlihat dari bukti kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Israel. Demikian sebagaimana dilaporkan surat kabar Amerika yakni Washington Post.
Surat kabar tersebut menyatakan bahwa kerusakan imbas perang Israel di jalur Gaza melebihi apa yang terjadi dalam konflik lain pada abad ini. Perang ini adalah salah satu perang yang paling merusak. Sebagaimana diketahui, perang Israel telah menewaskan lebih dari 20.000 orang. Perang brutal ini telah memaksa sebagian besar penduduk untuk mengungsi. Militer juga menghancurkan sebagian besar wilayah jalur Gaza yang terkepung. Surat kabar tersebut mengatakan mungkin serangan paling ganas datang dari serangan udara yang meratakan seluruh blok pemukiman dan menciptakan lubang di pekarangan. Laporan tersebut juga menyertakan gambar citra satelit, data serangan udara, dan penilaian PBB mengenai kerusakan Gaza, serta juga melakukan wawancara dengan penyedia layanan kesehatan dan pakar amunisi dan perang udara. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Israel melancarkan perangnya di Gaza dengan kecepatan dan tingkat kehancuran yang mungkin melebihi apa yang disebabkan oleh konflik modern, seperti pertempuran rezim Suriah di Aleppo pada periode antara 2012 dan 2016 dan kampanye pasukan militer pimpinan Amerika Serikat melawan ISIS di Mosul, Irak, dan Raqqa, Suriah pada tahun 2017. Militer Israel terus melakukan pembantaian di jalur Gaza secara membabi buta. Dilaporkan pada Minggu 24 Desember, setidaknya 70 warga Palestina tewas dalam serangan Israel yang sedang berlangsung di kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Pembantaian mengerikan ini belum pernah terjadi di Gaza Tengah ketika menargetkan kamp pengungsi Bureij dan Nuseirat serta kota dan kamp pengungsi Deir al-Balah. Dilaporkan pembantaian ini berawal dari penargetan 4 rumah di kamp Al-Maghazi. Kemudian IDF melakukan pemboman intensif di jalan-jalan yang membagi 3 wilayah tersebut. Hal ini diikuti dengan seruan yang dibuat oleh militer Israel kepada masyarakat Bureij untuk mengevakuasi kamp tersebut. Namun menjadi sasaran bom Israel ketika mereka berusaha menuju tempat penampungan sementara yang sebagian besar merupakan sekolah yang dikelola oleh PBB. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra, menyebut apa yang terjadi di kamp Al-Maghazi adalah genosida di blok pemukiman padat penduduk. Ashraf Al-Hidra mengatakan kemungkinan jumlah korban tewas akan meningkat mengingat masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Komando Keamanan Hamas dilaporkan menangkap agen Israel di jalur Gaza, Palestina. Penangkapan dilakukan setelah ada informasi mengenai nama-nama orang yang dicurigai bekerja untuk Israel. Informasi ini dilaporkan oleh situs web Al-Mas Security sebagaimana mengutip sumber senior di Komando Keamanan Hamas pada Minggu 24 Desember 2023. Laporan tersebut mengatakan bahwa sejumlah orang ditangkap karena bekerja sama dengan pendudukan Israel selama beberapa periode terakhir. Namun rincian tentang agen Israel tersebut dirahasiakan. Atas penangkapan agen di Gaza, Komando Keamanan Perlawanan memperoleh informasi keamanan tentang bagaimana perangkat Shin Bet, Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel, berkomunikasi dan bekerja dengan agen-agennya di jalur Gaza. Berdasarkan pengakuan agen yang ditangkap, ia ditugaskan oleh seorang perwira intelijen Shin Bet pada awal operasi Banjir Al-Aqsa. Mereka ditugaskan untuk memantau rumah-rumah pemimpin Hamas dan beberapa lahan pertanian di dekat wilayahnya. Ia juga diminta untuk melaporkan setiap pergerakan anggota perlawanan di dalamnya. Sementara agen lain mengakui Israel memintanya untuk mencari keberadaan para pemimpin perlawanan, terutama tokoh militer dan politik, dengan tujuan membunuh mereka. Iran menyangkal klaim Amerika Serikat yang menuding Teheran menargetkan kapal tanker di dekat India. Iran menyebut klaim Amerika Serikat tersebut tidak berdasar. Sebelumnya, sebuah kapal dagang yang terkait dengan Israel menjadi sasaran pesawat tak berawak di dekat pantai barat India pada Sabtu 23 Desember. Serangan tersebut terjadi di Laut Arab pada jarak 200 mil laut atau sekitar 321 km barat daya Fairfield. Akibat serangan itu, kapal tanker bermuatan produk kimia yang berbendera Liberia itu terbakar. Namun kebakaran yang terjadi pada kapal yang diserang berhasil diatasi dan tidak ada korban yang dilaporkan akibat serangan tersebut. Atas insiden ini, Amerika Serikat
Rakyat kemudian mengklaim di balik serangan itu ada peran Iran. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut klaim Amerika Serikat tersebut tidak berdasar. Iran membantah bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak yang merusak sebuah kapal di lepas pantai India. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.